Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwan Iksun yang Grosserai. Saya berasal dari kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi teknik budidaya perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai domestikasi ikan rainbow. Langsung saja saya masuk kepada pendahuluan. Ikan rainbow kurumoi atau Melanotaenia parva merupakan ikan hias air tawar asli Indonesia. Ikan ini merupakan ikan endemik dari Danau Kurumoi, Kabupaten Bintuni, Papua Barat. Indonesia memiliki 95 jenis ikan rainbow yang berasal dari Sulawesi dan Papua. Ikan rainbow pada badannya berwarna biru, kuning, merah, dan jingga, tergantung jenisnya, sehingga warnanya seperti warna pelangi atau rainbow. Jenis ikan rainbow kurumoi mempunyai warna jingga dan merupakan jenis ikan yang baru di pasar ikan hias. Selain warna jingga, terdapat garis hitam tersusun oleh sisik-sisik horizontal di tengah badannya. Dan yang selanjutnya yaitu ikan uji. Ikan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah ikan rainbow kurumoi. Dari 3 generasi terakhir yang dibudidayakan di BPPBIH Depok, 3 generasi terakhir ini merupakan ikan keturunan F5, F6, dan F7. Dari ikan ini didomestikasi di BPPBIH. Pada penelitian ini, keturunan F5 diasumsikan sebagai G1. Keturunan F6 diasumsikan sebagai G2. Dan keturunan F7 diasumsikan sebagai G3. Proses pembenihan diawali dengan pemilihan induk berdasarkan jenis kelaminnya pada induk yang sudah mencapai matang gonad. Pemijahan dilakukan secara alami dan massal dengan rasio perbandingan kelamin jantan dan betina yaitu 2:3. Ikan yang sudah dipijahkan menghasilkan telur secara parsial dan memiliki sifat menempel pada substrat. Sehingga dalam satu siklus pemijahan terdapat lebih dari 5 kali pengangkatan substrat yang berisi telur. Masa inkubasi telur 5-6 hari. Setelah telur menetas, dilakukan pemeliharaan mulai dari tahap larva sampai ikan dewasa. Ekstraksi DNA genom. Sampel diambil secara acak dari tiap generasi. Pengambilan sampel sirip dilakukan pada umur yang berbeda yaitu G1 pada umur 2 tahun, G2 pada umur 1 tahun, dan G3 berumur 2 bulan. Setiap generasi diambil sebanyak 10 individu. Sampel sirip ikan rainbow kurumoi sebanyak 5-10 mg. Diekstraksi DNA menggunakan prosedur Gen Z Genomic DNA, Perfect of Kit, dan Thermo-Fisher Scientific. Kuantifikasi DNA dilakukan menggunakan UV-Vis spektrofotomer. Genom DNA disimpan pada lemari pendingin atau langsung digunakan untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu aplikasi PCR atau Polymers Chain Reaction. Pada penelitian ini diuji 6 jenis primer RAPD yaitu OPA18, OPB10, OPZ5, OPZ9, OPZ10, dan OPZ13. PCR dilakukan menggunakan Kidrim Tech dan Grid PCR Master Mix 2 kali. Termometer Fisher Skin pada musim termometer grain untuk mendapatkan suhu handling yang sesuai dengan masing-masing primer. Program PCR terdiri atas denaturasi awal pada suhu 94 derajat Celcius selama 2 menit. 35 siklus terdiri atas denatur 94 derajat Celcius selama 1 menit dan annealing sesuai temperatur melting primer selama 1 menit dan extrusion 72 derajat Celcius selama 2 menit dan diakhiri dengan extension pada 72 derajat Celcius selama 7 menit. Selanjutnya yaitu hasil. Hasil PCR dilihat melalui tahap elektroforesis sebanyak 7 UL. Produk PCR yang sudah mengandung
DE dimasukkan ke dalam sumur elektroforesis pada gel agrosa 1,5% yang telah diberi pewarna 0,1%. Pada media 1 kali TBA buffer, elektroforesis dilakukan menggunakan MUPID gel elektroforesis unit pada voltase 100 V selama 45 menit. Untuk analisis data, keragaman genotip 3 generasi ikan rainbow kurumoi dianalisis dengan analisis molekuler varians atau AMOVA. Analisis diawali dengan melakukan scoring kemunculan fragmen DNA pada hasil elektroforesis. Dari 3 jenis primer RAPD, hasil seleksi primer yang digunakan, selanjutnya fragmen yang dihasilkan diubah menjadi data biner. Angka 1 merupakan nilai untuk kemunculan fragmen, dan angka 2 merupakan nilai untuk ketidakmunculan fragmen. Keberadaan fragmen yang terbuntuk dianggap merupakan satu buah lokus. Hasil yang diperoleh dari data biner kemudian dianalisis menggunakan software TFGA atau Tools for Population Genetic Analysis, sehingga dihasilkan nilai derajat polimorfisme, heterozygositas, dan jarak genetik, serta pembentukan dendrogram berdasarkan UPGMA atau Unweighted Pair Group Anti-Endemic Average. Untuk kesimpulannya yaitu, kualitas genetik 3 generasi ikan rainbow kurumoi hasil domestikasi adalah sama. Keragaman genotip ikan rainbow kurumoi generasi pertama yaitu 69,25%, relatif lebih rendah daripada generasi kedua, yaitu 76,9%, dan ketiga 76,9%. Nilai heterozygositas cenderung meningkat dari generasi ke generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Jarak genetik terjauh adalah antara generasi pertama dan generasi ketiga, yaitu sebesar 0,1855. Dengan demikian, proses domestikasi yang telah dilakukan tidak menyebabkan penurunan keragaman genotip ikan rainbow. Sekian presentasi video yang dapat saya bawakan. Apabila ada kesalahan kata atau kesamaan materi pada video ini, saya mohon maaf. Saya Ironikson yang Grosrai mengucapkan banyak terima kasih apabila telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan salam aquaculture.